Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang stalking. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat. Birki sehat. Sehat Ustazah, alhamdulillah. Saya bisa hadir lagi di sini Ya, Ustazah. alhamdulillah Ustazah senang Bilkis bisa hadir pengajian. Ustazah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Fajri sehat. Alhamdulillah sehat Iya, dan Bang. bugar. Ini Fajri Iya, Ustazah nih lagi ceria aja kita mah hari ini. lagi banyak uang ya? Aduh, amin. Kalau itu mah amin, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Kis, sehat, Kis? Bilkis Ustazah, sudah datang. iya Ustazah, saya izin nyebrang dulu Ustazah. Kayaknya duduk di situ lebih enak busuk sama Maryam kan Ustazah ya. Saya izin situ dulu Ustazah ya. Isi. Temenan nih orang. Maryam sebelahan aja kita ya. Iya, aduh. Biar lebih busuk gitu Ustazah. Bisa rangkul-rangkulan gini Ustazah. Alhamdulillah. Iya sih. Ini ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu lagi. Kan kemarin udah clear. Mau tahu nih Fajri Bilkis sama Ustazah. Tahu nggak tahu. Bilkis. Ustazah gini Ustazah, emang Bang Fajri udah nggak kepo ke saya lagi Ustazah. Udah saya lega tuh Ustazah. Tapi beberapa hari kemarin teman saya si Kalista itu yang beliau kepoin Ustazah, ternyata di stalkingin sama dia Ustazah. Jadi risih ngadunya ke saya, Bilkis ini teman kamu ya yang namanya Fajri gitu kan. Nah, saya ngaku lah Ustazah, saya nggak boleh bohong dong saya sama teman saya sendiri. Ternyata dia stalkingin Instagramnya teman saya Ustazah. Instagramnya di like semua tuh sampai yang postingan 2015 Ustazah. Masya Allah. Di like semua Ustazah. Komen-komenin, ih cantik, bagi nomornya dong gitu. Saya malu Ya Ustazah. Malu banget Allah, Ustazah. Fajri. Itu stalking apa ya ngomong-ngomong ya? Stalking tuh kayak langsung ke tindakan Ustazah. Langsung kayak tadi kan langsung nguntit gitu Ustazah. Jadi mata-matain Mata-matain. gitu. Betul Ustazah. Fajri mata-matain orang. Ya kan saya cuma follow Instagramnya saja, terus ya karena saya lihat tuh cantik-cantik nih fotonya, ya udah saya like-in. Sekalian komen Ustazah. Kali kan namanya bentuk usaha, ikhtiar. Selain mendoakan, kita juga harus butuh strategi nih Ustazah. Oh gitu. Iya. Jadi sikap Fajri ini mengganggu gitu ya? Iya Ustazah, Bilkis? Kalistanya risih teman saya itu. Ya Ustazah. saya sih nggak tahu Ustazah, soalnya dia juga nggak pernah balas-balas DM saya Ustazah. Karena risih Bang Fajri. Kayaknya Fajri Katanya ke ini saya. emang kreatif orangnya. Kalau Ustazah lihat dia orangnya Inisiatif kreatif. ya Ustazah ya. Cuma memang harus banyak ngaji. Sebab kreatifnya harus yang diarahkan gitu. Itu kurang benar berarti Ustazah. Iya. Kayak nggak bener itu. Kurang lagi ya, emang agak benar Ustazah. Kan dia aja ngerasa kan. Iya Ustazah, tapi tetap dilakuin Ustazah. Iya. Allah Jadi Akbar. memang begini Fajri, ini masuk stalking ya. Stalking itu kan tadi jadi kayak mata-matain, Mengintai. mengintai. Ya. Ini Ya. yang Ustazah bilang bahkan yang suka mata-matain, yang suka ngeliat-liat, yang suka pengen tahu sesuatu yang bukan haknya atau yang bukan kapasitasnya, dia pengen tahu. Padahal bukan kapasitas dia gitu. Kecuali Fajri emang jadi mata-mata musuh gitu, mau ada perang antara Islam sama musuh gitu ya. Terus Fajri jadi mata-matain musuh dah supaya Islamnya menang nih. Nah itu boleh stalkingnya. Tapi kan dia bukan musuh Ustazah. Iya makanya justru karena dia bukan musuh, jadi istilahnya Fajri kan mungkin ada senang sama seseorang, tapi Iya. caranya dengan bikin nggak enak gitu, bikin gelisah orang sekitarnya. Ini kenapa sih nih orang gitu senang sama orang tapi kok jadi stalking begitu. Jadi ya dalam Islam Rasulullah juga udah mengajarkan kita ya, kata Rasul apa? Iyyakum wadzon ya. Hati-hatilah atau jauhilah prasangka ya. Iyyakum wadzon. Jauhilah prasangka ya. Prasangka itu maksudnya ya pengen tahu terus pengen sebenarnya gimana gitu, tapi yang nggak wajar gitu ya. Karena apa kata Rasul lagi, fa inna dzanna akdabul hadits ya, sesungguhnya
prasangka-prasangka atau keingintahuan kita atau yang ada di dalam hati kita itu seburuk-buruknya perkataan ya. Wala tahassasu wala tajassasu. Jangan kalian mendengarkan pembicaraan orang nguping-nguping atau jangan kalian mencari kesalahan orang lain. Nah, ini yang disebut kalau di pesantren-pesantren atau bahasa Arabnya jasus. Jasus. Jadi Fajri ini kayak jasus mencari-cari gitu mata-mata ya. Nah, ada sih dalam Islam ya. Itu jasus nama orang. Jasus. Jasus itu bahasa Arab. Oh. Yang Marem tahu nggak Bukan jasus? saudaranya itu sensus. Nah, Kan kirain sama-sama cari-cari. ada juga tuh yang minuman. Salah juga ya. Iya, jadi jasus itu bahasa Arab ya, artinya mata-mata ya. Nah, sebenarnya sih kalau dalam peperangan ya yang mengintai musuh untuk kebenaran Islam atau untuk kemenangan Islam malah boleh, malah disebutkan dalam hadis mata yang tidak menyentuh api neraka salah satunya mata yang berjaga-jaga terhadap musuh. Jadi berjaga-jaga itu bisa jadi dia jadi mata-mata musuh, bisa jadi dia mengintai musuh, nih dia lagi ngapain, berapa banyaknya musuh, berapa banyaknya kekuatan musuh dan lain-lain, itu boleh. Kita pengen tahu nih kalau zaman sekarang sosmed nih pengen tahu, tapi ada kepentingan yang untuk kebaikan Islam, boleh. Ini kan kalau Fajri kayaknya jadi jasus itu atau mengintai atau stalking itu untuk kepentingan Fajri kan? Iya, bener Ustazah. Iya, bener. Dan saya juga suka gitu ngeliat wajahnya yang cantik. Nah, Ya udah tuh. saya like aja kan. Nah itu Sekalian saya DM tapi nggak pernah dibalas Ustazah. Saya juga nggak tahu kalau ternyata dia kesel terus curhatnya sama Bilqis. iya, jadi ini kayaknya Fajri kurang berkahnya nih. Waduh. Kurang berkah dong. Pedean kali Ustazah. Kurang berkahnya sebab Kurang berkah mau kurang ganteng kali Ustazah ya. iya jadi seneng sama orang tapi jalannya salah. Sebenarnya tujuannya bener sih, Fajri nggak salah juga. Fajri kan fitrah ya, naluri gitu. Seneng sama orang itu fitrah gitu. Emang kita manusia pasti ada yang kita senengin. Tapi caranya salah, nggak sesuai sama syariat. Itu makanya kurang berkahnya itu karena nggak sesuai dengan syariat atau malah jangan sampai malah jadi dosa. Kenapa jadi dosa? Sebab ya kayak mengintai-ngintai kan, wala tahassasu wala tajassasu ya, jangan dengar-dengar nguping-nguping perkataan orang, wala tajassasu, jangan jasus, jangan mengintai-ngintai. Jadi ngikutin orang nih, misalkan Fajri seneng sama orang diikutin sampai ke rumahnya, padahal kan bisa dengan baik-baik minta alamatnya, terus boleh nggak datang atau apa gitu kan. Nah ini kalau ini mengintai gitu kayak seorang pencuri, perampok gitu ya. Kan tuh tujuannya nggak bagus kan, tujuannya untuk mengintai-ngintai yang dia tujukan gitu. Sementara mengintai perempuan juga nggak boleh. Jadi yang kemarin itu ilmunya belum masuk, Fajri. Ya, Mas kan suruh Ustazah kan kita suruh sholat, sholat hajat ya kan. Nah itu udah saya lakuin Ustazah. Nah salah satu ikhtiar saya, ya saya berusaha kan dari Bilqis informasi nggak dapet. Ya udah karena saya udah tahu namanya, saya cari-cari aja tuh di sosial medianya. Terus ngikutin sampai ke rumahnya nggak? Belum sih Ustazah, tapi Udah saya niat? ada niatan gitu. Nah ini dia saking kreatifnya Bilqis. Jadi emang Bilqis kayaknya sebagai saudara dan temannya Fajri kayak harus banyak memaafkan Fajri. Jangan sakit hati, jangan kesel. Sebab kasihan nanti kalau nggak ada yang ngelurusin Fajri, siapa dong temennya Fajri? Bang Andun. Andon. Iya, ini Andon kemana Fajri? Nah itu dia Ustazah. Sekarang nih Andon lagi saya kasih tugas. Dari kemarin Buat kan nyari. tugas terus. Ya, kan kita partner Ustazah ya, jadi saling ngebantu lah. Nah, kebetulan Andon saya minta tolong buat ya itu nyari informasi rumahnya si Kalista. Nah, jadi Andon stalking lagi ke itu. Iya. Disuruh, kemarin Minta disuruh tolong. kepo. Sekarang disuruh. Ya, kalau kemarin kan tugas lain lah. Kalau sekarang ya saya minta tolong buat nih orangnya kayak gini nih. Terus kebetulan kemarin bareng sama Bilqis suruh ngikutin Bilqis tuh. Tuh kan. Kalau sama saya kan saya takut ketahuan Ustazah. Kalau Andon kan aman-aman aja. Pantes saya kayak takut gitu nggak Ustazah, jadi motor lihat ke belakang gitu Ustazah. Kayak ada yang ngikutin gitu ya. Iya. Oh, ya Saya kira malaikat maut kan. Waduh. Takut Ustazah ya.
serem gitu kan. Kemarin pernah ada yang ikut-ikutin nggak? Misalkan ada yang seneng terus diikutin sampai ke rumah gitu? Alhamdulillah enggak Ustazah. Enggak ya? Serem juga ya kalau ada yang serem. begitu ya? Tuh Fajri jangan Fajri, kan Yang Fajri ada udah bukan ngaji. Yang ada bukan malah suka balik, jadinya malah takut. Malah takut ya? Emang Fajri wajahnya menakutkan. Ya gitu dah Ustazah, nyeremin dikit. Iya, jadi Fajri kalau sama Andon nih, Andon lagi nggak ada sih ya. Iya. Kita boleh nih tolong menolong, tapi dalam kebaikan ya. Wa ta'awanu, kata Allah nih, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Nih kalau begini berarti Andon tolong menolong sama Fajri nih untuk stalking Bukan yang gitu. ya itu berarti ya. Itu nggak boleh, takutnya jatuh kepada dosa ya. Nah kalau kita udah ada dosa 1, ada dosa 2, dosa 3, terus nanti akan menuntut untuk melakukan dosa-dosa yang selanjutnya. Tapi kalau kita stop, udah nih stop nafsu kita nih melakukan dosa, kita stop di nafsu kita melakukan dosa, nanti insya Allah nggak ada tuntutan untuk berbuat dosa yang kedua, ketiga, keempat gitu. Karena nafsunya udah di stop. Tapi saya pernah jadi jasus di Ustazah, pernah memata-matai adik aku Mariam, kamu tahu kan? Iya, tahu kan Mariam, adik aku si Sari itu, yang adik kelas kita waktu SMA, kan kita satu SMA Ustazah, saya sama Mariam. Nah waktu itu si Sari bilangnya pengen les, tapi wangi banget Mariam, nggak biasa itu deh kayak gitu, nggak tahu pakai karbol, pakai apa, nggak tahu, iya kan? Pas saya jadi jasus Ustazah, jadi saya mata-matain ini si Sari, bener Ustazah, nyampe depan taman dia berhenti, ada cowok di situ Ustazah. Pulang-pulang saya langsung ngomelin Ustazah, bilangnya kerja kelompok. Tahu-tahu begitu, itu saya jadi jasus boleh nggak sih Ustazah? Kan saya pengen mengamani anak kan jadi adik saya Ustazah, atas pergaulannya, keamanannya gitu Ustazah, boleh nggak sih saya jadi jasus kayak gitu? Saya khawatir Ustazah, pergaulan zaman sekarang gitu Ustazah, takut. Iya. Jadi itu kan seperti yang tadi Ustazah terangkan bahwa kalau dalam peperangan atau dalam kejadian untuk memenangkan Islam gitu ya, terus ada yang diutus menjadi jasus, menjadi mata-mata ya untuk kebaikan Islam dan lain-lain, itu boleh-boleh aja. Ini kan Bilqis kan niatnya mengikuti atau menguntit adiknya itu untuk tahu ini sebenarnya ada apa dengan adik saya, ya takutnya terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik ya, atau mungkin dia melakukan apa, misalkan orang tua nih ngikutin anaknya, atau orang tua di belakang anaknya di belakang anaknya dia nyuruh siapa gitu supaya mengikuti atau mengamati kegiatan anaknya apa aja gitu ya. Itu boleh-boleh aja karena tujuannya baik dan caranya misalkan emang harus diikutin kan, kalau enggak kita nggak tahu gitu. Walaupun sebenarnya sih ibaratnya gini, memang kita tidak bisa mengawasi apa yang kita sayang atau siapapun yang kita sayang 24 jam. Ya, kita harus yakin kepada Allah bahwa apapun yang terjadi terhadap orang-orang yang kita sayang itu adalah atas pengawasan Allah. Jadi kita minta kepada Allah untuk menjaga, menolong, ya bahkan melindungi gitu. Kalau memang kita nggak sempat untuk melihat atau mengamati, karena kalau terus kita berusaha mengamati melihat juga kita nggak bisa ngawasin 24 jam. Jadi disinilah kekuatan doa ya, kemudian kekuatan usaha kita ya. Jadi di samping doa kita ada usaha, tapi juga jangan mengandalkan usaha doang, juga jangan mengandalkan doa doang. Jadi seiringlah doa dengan usaha. Jadi lagi-lagi kembali ke Allah ya Ustazah ya. Iya. Karena kalau udah kembali kepada Allah, selesai urusan, selesai masalah. Sebenarnya kan capek juga ya, Fajri, coba deh. Capek nggak sih stalking atau ngikut-ngikutin orang, nyari-nyari berita orang? Capek nggak sih sebenarnya? Ya kalau saya sih kemarin nggak capek saja, karena saya suka juga, saya seneng. Beda Ustazah. Iya. Jadi Takutnya sekarang nanti jadi nafsu itu sebenarnya. Nafsu maksudnya gini, hawa nafsu, hawa. Kan hawa nafsu itu kalau diikutin emang enak. Ya, contohnya gini. Legit. Ya, kan nih contohnya hawa nafsu, kita ngelihat-lihat status orang dan lain-lain ya, sosmed orang dan lain-lain, sama baca Quran, enakan mana? Enakan mana Fajri? Baca Quran saja. Baca Quran. Alhamdulillah. Iya bisa baca Quran pasti Ustazah. Iya kan. Lebih adem Ustazah. Sebenarnya kan begitu. Sebenarnya. Tapi kan kalau kenyataannya faktanya Baca enakan sosmed orang gitu, ngeliatin sosmed orang. Karena ngeliat gambar-gambar saja. Sejam kerasa nggak?
Enggak, apalagi yang lucu-lucu kan. Lucu-lucu, cantik-cantik, imut-imut gitu Sejam gimana udah gitu. berasa tuh Maryam. Iya. Tapi kalau baca Quran coba sejam, capek nggak? Lumayan sih. Serot juga sih Ustazah. Iya. Waktu ngaji aja sering kabur. Tuh kan, iya emang ketara sih kalau. Aduh ketara. Tapi kan Fajri sekarang udah baik ya, udah ikut ngaji. Insya Allah Ustazah. Ngaji di Kamis Manis, terus Insya Allah. mudah-mudahan Kamis Manis ini jadi pencerahan. Amin. Terus jadi perantara orang untuk paham Islam, apalagi Insya Allah, amin. perantara orang masuk Islam. Alhamdulillah. Kemarin mau tanya, kalau di pesantren itu kan biasanya ada jasus ya, kayak mata-mata untuk memata-matai yang berbuat pelanggaran gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Kayak misalkan bahasa gitu ya, dia bahasa. ngomong bahasa apa Indonesia padahal suruh bahasa Arab. Kan Atau itu dia- tapi kalau misalnya ketahuan jadi dibenci gitu sama teman-temannya gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Ini sebenarnya bagus nih jasus yang begini, yang seperti tadi Ustazah bilang, kalau mata yang tidak akan masuk neraka atau mata yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah yang berjaga-jaga terhadap musuh Islam. Artinya jasus. Ya, ini sebenarnya untuk kebaikan. Jadi walaupun dia dibenci sama siapa karena dia jasus, ya salah yang membenci, dia mah nggak salah. Ya. Artinya dia yang dibenci. Ya. Ada dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Firman Allah, ya, sesungguhnya yang membenci engkau dialah yang terputus. Jadi jasusnya nggak salah, dia kan dibenci nih. Dia Karena nggak itu salah. emang ditugasin gitu ya. Ditugasin karena dia bener gitu. kebaikan ya, Untuk kebaikan. Sementara yang membenci dia lah yang terputus. Jadi teman-teman yang membenci atau siapa yang membenci karena dia ngadu-ngaduin macem-macem, karena yang diaduin kan bener, kecuali yang diaduinnya adu domba gitu ya. Fitnah itu gitu ya. fitnah. Kalau dia nggak salah sih sebenarnya dia tenang-tenang aja ya, santai-santai Jadi karena aja. salah jadi marah dia ya. Nah, ini Fajri udah kembali ke jalan yang lurus. Masya Allah. Ini baru dapat ilham. Alhamdulillah. Gitu. Jadi maafin aja Fajri. Ya, insya Allah Fajri ini orangnya sebenarnya baik ya, sebenarnya gitu. Cuma kadang ada nggak benernya gitu. Ya. Ya, jadi insya Allah Ustazah sih doain biar Fajri ini Amin. jadi orang yang bener terus ya. Kasih Ustazah, amin. Ya, Terus namanya- jangan mata-matain orang lagi ya Fajri ya. Enggak, Terus Ustazah. Andon suruh ngaji, jangan disuruh kemana-mana. Nanti deh, kasihan. saya abis ini saya langsung susulin Andon. Ustazah. Harus Bilangin bilangin berarti buat mata-matain lagi Ustazah. Sekalian. Saya telepon Ustazah. Iya, bilangin Andon suruh ngaji lagi di Kamis Manis. Iya, iya. Udah lama ditanyain sama Ustazah gitu. Benar-benar. Jangan dikasih tugas macam-macam lagi ya Fajri. Enggak Ustazah, insya Allah enggak. Nah, insya Allah dia udah taubat. Insya Allah. Insya Allah saja ya. Kalau orang Indonesia insya Allahnya Oh, insya Allah orang Arab. 50%. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dapat berkah. Insya Allah Amin. kita ketemu di Rabbal alamin. pekan depan atau minggu depan di Kamis Manis lagi. Terima kasih Ustazah. Iya. Ustazah terima kasih ya. Saya akhirnya jadi tahu. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Tolong sampaikan maaf kepada Kalista ya, Kis. Pada saya juga minta maaf. Iya, Pak. Kis. Minta maaf, Fajri minta Kis. maaf sama Bilkis. Kan Kalista yang curhat sama Bilkis. Oh iya. Tapi kan Bilkis jadi sebel juga ya. Kita saling memaafkan aja Bilkis. Iya, saya pemaaf. Minal aidin wal faizin. Udah lebaran kan?